Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Sepertinya keberadaan Alkitab semakin sengit saja perdebatannya di kalangan kelompok Katolik dan kelompok Protestan, terutama bila dikaitkan dengan sumber keimanan. Kelompok Katolik mengklaim bahwa sumber keimanan tidak hanya Alkitab tetapi juga tradisi suci dan magisterium. Sebaliknya, kubu Protestan tidak kalah sengit beradu argumen. Menurut kubu Protestan, satu-satunya sumber keimanan yang berotoritas adalah Alkitab. Hal ini sesuai dengan ajaran Martin Luther tentang sola scriptura. Terlepas dari apa maksud dan tujuannya, perdebatan kedua kelompok ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar. Sebenarnya, apakah kedua kelompok ini sedang memperdebatkan Alkitab yang sama atau justru memperdebatkan Alkitab yang berbeda? Jangan-jangan perdebatan ini mirip-mirip saja dengan perdebatan tentang istilah Isa dalam Quran dengan Yesus dalam Alkitab. Ada yang berpendapat bahwa Isa dalam Quran adalah Yesus dalam Alkitab. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Isa dan Yesus adalah dua nama yang merujuk pada dua sosok yang berbeda, karena pendeskripsiannya yang berbeda pula. Dalam video ini kita akan menjawab pertanyaan ini secara ringkas. Untuk itu mohon ditonton hingga selesai. Pemirsa, untuk menjawab pertanyaan apakah Alkitab yang diperdebatkan Katolik dan Protestan adalah Alkitab yang sama atau Alkitab yang berbeda, saya akan membuat batasan Alkitab secara praktis berdasarkan fakta-fakta yang ada pada Katolik dan Protestan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada pada Gereja Katolik, Alkitab Katolik dapat didefinisikan secara praktis sebagai berikut. Alkitab adalah kitab suci yang merupakan kesatuan dari 73 kitab yang terdiri dari 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru yang mengandung firman Allah yang merupakan terusan dari tradisi lisan dan dijaga oleh magisterium yang dikanon oleh gereja pada abad keempat dan digunakan sebagai pedoman iman. Sedangkan definisi praktis Alkitab berdasarkan fakta-fakta yang ada pada Protestan adalah sebagai berikut. Alkitab adalah kitab suci yang merupakan kesatuan dari 66 kitab yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru yang merupakan hasil terjemahan Martin Luther dari Alkitab Katolik pada abad ke-16 yang digunakan sebagai pedoman iman dan merupakan satu-satunya sumber keimanan yang tidak dijaga oleh magisterium tetapi bebas ditafsirkan oleh setiap individu. Berdasarkan dua definisi praktis ini, dapat kita simpulkan bahwa Alkitab Protestan memiliki persamaan dan perbedaan dengan Alkitab Katolik. Persamaannya adalah, baik Alkitab Katolik maupun Alkitab Protestan sama-sama mengandung firman Allah dan sama-sama sebagai pedoman iman. Sedangkan perbedaannya ada 4. Pertama, jumlah kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab Katolik lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab Protestan. Perjanjian Lama dalam Alkitab Katolik terdiri dari 46 kitab, sedangkan dalam Alkitab Protestan hanya 39 kitab. Perbedaan kedua adalah Alkitab Katolik merupakan terusan dari tradisi lisan dan merupakan hasil kanonisasi gereja pada abad keempat. Sedangkan Alkitab Protestan merupakan hasil terjemahan Martin Luther dari Alkitab Katolik pada abad ke-16 dan bukan merupakan terusan dari tradisi lisan. Alkitab Protestan tidak dapat dianggap sebagai hasil kanonisasi gereja meskipun berasal dari Alkitab Katolik. Hal itu disebabkan Alkitab Protestan telah mengalami perubahan. Selain itu, Alkitab hasil terjemahan Martin Luther tidak pernah dibawa ke hadapan konsili atau sejenisnya untuk didiskusikan. Dengan kata lain, Alkitab hasil terjemahan Martin Luther adalah benar-benar hasil karya seorang individu tanpa ada otoritas dari manapun. Ketiga, Alkitab Protestan tidak dijaga oleh magisterium dan boleh ditafsirkan oleh siapa saja, yang berarti setiap individu Protestan dapat membuat tafsirannya sendiri dan membentuk ajaran baru berdasarkan tafsiran tersebut. Sedangkan Alkitab Katolik dijaga ketat oleh magisterium dan tidak bisa ditafsirkan begitu saja oleh sembarang individu. Perbedaan yang keempat adalah, dalam Protestan, Alkitab dipandang sebagai satu-satunya sumber keimanan yang berotoritas. Lebih tegasnya, Protestan berpandangan bahwa segala sesuatu dapat diimani bila hal itu tertulis dalam Alkitab. Meskipun dalam prakteknya menurut pengamatan saya tidak selalu demikian.
Misalnya, perayaan Natal pada tanggal 25 Desember dengan segala pernak-perniknya tidak ada tertulis dalam Alkitab. Akan tetapi Protestan tetap mengimani dan merayakannya. Sebaliknya, Katolik tidak memandang Alkitab sebagai satu-satunya sumber keimanan sebab masih ada sumber lain, yaitu tradisi lisan dan magisterium yang dituangkan dalam katekese gereja. Adanya perbedaan faktual yang sangat signifikan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan adalah dua kitab suci yang berbeda. Kesimpulan ini juga didukung oleh dua fakta lainnya. Pertama, Katolik dan Protestan adalah dua agama yang berbeda, baik secara teologi maupun secara ritual. Secara teologi, salah satu perbedaannya yang sangat mencolok adalah konsep keselamatan. Menurut iman Protestan, keselamatan dapat diraih hanya dengan iman. Sedangkan menurut Katolik, keselamatan hanya dapat diraih dengan iman dan perbuatan. Perbedaan teologis lainnya adalah mengenai sakramen. Dalam Katolik terdapat 7 sakramen sebagai tanda kehadiran Allah pada diri seseorang. Sedangkan Protestan tidak meyakini sakramen sebagai tanda kehadiran Allah di dunia kecuali pembaptisan. Itu pun pembaptisan dipandang hanya merupakan syarat formal untuk menjadi Kristen. Secara ritual, Katolik dan Protestan juga berbeda. Misalnya, perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik bertujuan untuk menyatakan iman, dan puncaknya adalah penyambutan hosti sebagai tubuh Kristus. Sedangkan dalam Protestan, beribadah lebih bertujuan untuk mendengarkan khotbah pendeta sebagai pengganti mendengarkan firman Allah. Fakta pendukung kedua adalah pada Alkitab Protestan ditemukan kata hanya pada frasa dibenarkan karena iman, seperti yang termuat dalam Roma 3 ayat 28, sehingga bunyinya menjadi dibenarkan hanya karena iman. Sedangkan dalam Alkitab Katolik pada ayat yang sama bunyinya adalah dibenarkan karena iman, tidak ada kata hanya. Penambahan kata hanya pada frasa ini telah membawa perbedaan yang besar antara Katolik dan Protestan, terutama perbedaan teologi tentang keselamatan. Tentang ini, mari kita simak apa kata Romo Bayu pada channel Katkit. Sekarang saya akan tunjukkan terjemahan Protestan memang mengandung bahaya. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, ternyata apa yang terjadi, saudara-saudari? Romo Martin Luther menambahkan kata hanya di depan karena iman. Sementara di dalam kalimat aslinya tidak ada kata hanya. Bunyinya menjadi seperti ini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kenapa Luther menambahkan hanya karena iman? Karena supaya cocok dengan ajarannya. Salah satu yang diajarkan oleh Martin Luther adalah sola fide, sola fides, hanya iman, perbuatan tidak penting, kan begitu, kira-kira begitu. Berarti Roma 3:28 dalam Alkitab terjemahan Luther cocok dengan ajaran Luther. Tapi apakah itu terjemahan yang jujur? Tidak jujur. Itu terjemahan yang mengelabui, yang menggiring opini sehingga seakan-akan Alkitab sesuai, cocok dengan ajaran Martin Luther. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini kita semakin mampu saling memahami dan saling menghargai satu sama lain. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya dengan topik yang berbeda. Mohon subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you very much. Goodbye and take care.